Shalom. Nah, saya dulu waktu kuliah di Duta Wacana tahun 87, 88, saya sempat aktif di GMKI Jogja. Tahun 91 saya lebih aktif di PPIP Duta Wacana. Jadi lebih aktif mengurus media, mengurus pemberitaan Kristen, membuat badan siaran Kristen di Jogja dan sebagainya. Setelah lulus dari Duta Wacana, saya sudah tidak aktif di GMKI, tapi saya pernah merasakan pelatihan-pelatihan di GMKI. Waktu itu luar biasa sekali juga. Nah, saya langsung lompat ke hari ini, karena dulu saya punya background teologi, saya sekolah di teologi, tetapi tidak jadi pendeta. Saya sekarang mengembangkan media. Saya sebagai ketua umum Perkumpulan Wartawan Gereja seluruh Indonesia. Jadi, saya punya misi. Sebelum kesini kami baru selesai melakukan pelatihan jurnalistik. Itu salah satu wartawan yang baru saya lantik, itu saya suruh langsung praktek. Juga Bapak Pendeta, kami membentuk, pertama keprihatinan saya begini, hari-hari ini di Indonesia banyak sekali terjadi ujaran kebencian terhadap gereja. Sebelum saya berangkat ke Sidang Raya 2 hari sebelumnya dengan Pak Pendeta Jahenos, mereka GKPS Harvest Cibubur, Pak, sedang membangun gereja, baru meletakkan fondasi, sudah di demo 5.000 orang. Beritanya, tapi yang datang cuma 8 orang. Tapi mereka bilang di belakang saya 5.000 orang. Terus di GKPS Harvest ya, Pak, sempat disegel, kami turun ke lapangan. Karena kalau kita yang mengambil gambar ini, Bapak Ibu yang tidak punya hak mengambil gambar, kemudian menyebarkannya, itu kena Undang-Undang ITE. Pasal 26, pasal 27, barang siapa tanpa hak menyebarkan informasi kena pidana 6 tahun. Nah, beriset saya dari hal seperti itu, kemudian saya mengembangkan media. Saya punya media banyak sekali, ada 147 media online yang saya buat sendiri untuk melayani gereja. Jadi, kemudian saya bersama Pak Pendeta Jahenos merekrut wartawan-wartawan di gereja. Jadi saya berpikir bahwa setiap gereja harus punya 2 orang wartawan. Gerejanya apa saja, lintas denominasi. Mau gereja mainstream yang gabung di PGI, mau GBI, mau GBDI, apapun, Katolik, bahkan ada ikut. Kemarin waktu pelatihan di Jakarta, ada dari Balak Keselamatan. Jadi kami bergandengan tangan untuk bersama-sama menegakkan keadilan buat gereja. Kalau Tuhan tidak perlu kita bela, tapi gereja sebagai organisasi kita harus bela. Karena Bapak Pendeta seperti beliau ini, saat ini mereka sudah sibuk dengan sakramen. Sakramen pernikahan, kematian, kelahiran, belum visitasi, belum sermon, belum PA, dan sebagainya. Begitu mereka dihantam masalah-masalah sosial, masalah-masalah hukum di luar gereja, di sekolah teologi nggak diajarin itu. Sehingga mereka kebingungan. Tadi saya ada juga salah satu pendiri saya, GKI Depok, gerejanya disegel. Jadi ceritanya pada waktu itu, gereja yang dia tempati kena banjir. Tetapi GKI ini sebenarnya punya gedung serbaguna, yang izinnya adalah gedung serbaguna. Mereka mengirim surat ke Kapolres, ke Kodim, ke Forkopimda untuk beribadah di gedung serbaguna. Dan betul pada waktu mereka merayakan Natal di sana. 2 hari kemudian gerejanya disegel. Dengan alasan apa? Menyalahgunakan bangunan. Dianggap itu sebagai gereja. Padahal dipakai untuk kebaktian sekali kali aja, disegel. Kemudian saya ngobrol dengan teman-teman dari PGI, ada Pak Hendrik Lokra, teman saya untuk advokasi. Dia bilang, Pak, nanti kita dengan FKUB dulu, dengan kepala daerah dulu. Saya bilang tidak, kita turun ke lapangan. Malam itu juga saya ambil gambar, saya viralkan. 3 hari kemudian segelnya dilepas. Bahkan wali kota telepon saya, Bang, abang jangan begitu loh. Maksudnya apa? Gereja Bapak kasih saya 1 pasal aja, 1 ayat saja dalam undang-undang yang menyatakan orang Kristen tidak boleh membangun rumah ibadah. Tunjukkan ke saya. Kami orang Kristen itu patuh terhadap hukum Tuhan. Saya mengajarkan apa yang berbuat kepada Kaisar, berikan kepada Kaisar, kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita orang Kristen patuh. Begitu. Coba kalau kalian bisa menunjukkan 1 pasal aja dari undang-undang yang mengatakan orang Kristen tidak boleh membangun rumah ibadah, saya mundur. Dan mereka tidak bisa, Pak, memberikan itu. Ya sudah, sekarang buka segelnya, kalau nggak saya pidana kalian. Begitu perjuangan kami wartawan gereja. Tetapi
ini tidak mudah karena teman-teman menjadi wartawan itu harus punya skill. Menulis tidak bisa sembarangan teman menulis itu, tapi harus ada skillnya, ada kode etiknya, ada keahliannya, dan ini harus dilatih. Sehingga saya dengan Pak Jenas, meskipun sudah emeritus, beliau kemudian mendirikan bersama saya Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia yang mempunyai misi mendampingi gereja, memberitakan Injil, membangun kerajaan Allah di era digital ini dengan jurnalisme. Ya Pak. Nah, hari ini saya di Makassar, di Toraja, sudah tumbuh 10 orang wartawan gereja, termasuk Bapak ini, kemudian tadi Ketua DPC GMKI, karena saya ingat waktu ada persekusi terhadap gereja, Gemim, mereka melakukan ibadah, kemudian tetangganya seorang ASN teriak-teriak, wah jangan berisik mengganggu saya dan sebagainya, yang akhirnya sempat viral. Kami mendorong teman-teman GMKI di DPC Bekasi, kalian demo, saya yang memviralkan. Jadi namanya Geraldo, Pak Geraldo Aritonang, saya suruh kamu demo, kita di belakang kalian beritain berita itu. Jadi ada narasumbernya, kita framing, besoknya 3 hari kelar Pak. Mereka di sidang kode etik kena, meskipun tuntutan kami untuk memecat si ASN ini tidak bisa, karena ada perlawanan juga dari ICMI, dari teman-teman PKS dan sebagainya. Tapi saya prihatin sampai hari ini peraturan bersama Menteri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 itu sudah lama sekali Pak. Itu pencederaan terhadap kebebasan beragama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi kita tidak pernah berbuat untuk mencabutnya. Coba pasal ayat 13, pasal 13 PBM tersebut, Pak. Orang Kristen mau bikin gereja harus izin dari kepala daerah, harus lagi izin apa yang boleh ditorehkan untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Saya pikir itu yang kita harapkan. Baru yang kedua, mari integritas itu, mari dilakukan. Jangan takut bersuara apapun. Ya, saya kemarin 2024 calon DPD Bang, gitu ya. Tapi nggak lolos, kalah dibikin komeng. Komeng kan itu. Tapi suara saya lumayan, ratusan ribu kan. Jadi kami 54 kemarin calon di sana, 4 yang setiap provinsi kan. Yang 50 itu saya juga aneh dari yang lain. Selalu bertanya kepada saya gitu ya. Gimana kita bikin ini, Bung, katanya kan. Gimana Kang, katanya kan. Kalau karena saya Jawa Barat, Kang, katanya kan. Ini kita lakukan ini gitu ya. Kita senang. Itulah harapan kita. Baru yang berikut, di sini tadi sudah 10 orang kita training jurnalis gitu ya. Termasuk yang foto-foto langsung praktek. Ya, ya tadi ketua si Wina. Ya udah. Dan ini Bapak ini dan lain sebagainya. Di sini sudah ada. Kami tadi sudah percayakan menjadi ketua. Ada sekretaris, ada bendahara. Saya pikir di sini juga kalau itu ditingkatkan nanti. Karena apa gitu ya? Seperti dikatakan Pak Ketua Umum kita tadi, kalau pendeta kan sudah begitu sibuk. Kalau masuk ke lapangan adalah pakaian apa lagi kan itu agak takut segan apa gitu ya. Tapi kalau kita tunjukkan kartu pers dan sebagainya, tidak ada hak mereka untuk apa. Mereka nggak berpikir untuk itu. Jadi kalau ada kemarin pernah dengar itu JKI Yasmin, ya HKBP Philadelphia, kita yang turun kemarin itu. Baru yang terakhir ini yang di Purwakarta, yang di Harvest, kami pulang dari sini, kami akan turun ke Harvest mewawancarai. Karena mereka ini kan menganggap, oh di belakang saya ada sekian, rupanya nggak ada gitu ya. Jadi kita mau investigasi, itulah tugas kami. Saya senang karena Tuhan berikan kesehatan, hikmah kepada saya, jadi agak lumayan. Jadi kalau ada Gekira tadi, saya masuk Red Kit. Jadi tokoh-tokoh di Indonesia, peduli Prabowo, Gibran, jadi ada. Jadi kita mau melalui PBM tadi, kita mau bersama-sama. Kalau di buku saya juga sudah saya katakan langsung surat kepada Jokowi waktu saya ketua umum PGI wilayah. Jadi Pak Adri Masih itu teman kita selalu bertemu gitu ya. Kita sudah tulis surat resmi tembusan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama supaya itu PBM itu dicabut karena yang bikin masalah. Tapi kemarin sudah ada rencana peraturan Presiden Jokowi kemarin, karena di dalamnya saya baca, walaupun saya bukan hukum, tapi saya baca-baca gitu, karena saya mantan dosen, lebih 10 tahun, jadi saya lihat itu ada hal yang apa. Dengan Jack yang terpilih sekarang menjadi ketua umum, saya katakan, tolong Bang, jangan ditandatangani itu. Ditandatangani. Sehingga rencana kita dalam waktu dekat itu,
akan pergi menjumpai Prabowo Gibran melalui Hasim tadi ya. Jadi kita ya, jadi marilah kita satukan visi misi lah, jangan berantem gitu ya. Saya berharap GMKI pengurusannya jangan ditiru kemarin yang di pusat itu, nggak usah tiru itu. Ya, mari mandiri sehingga Anda bisa menjadi sebentar lagi menjadi tokoh-tokoh di gereja dan bangsa dan negara. Saya senang sekali karena salah satu ketua Mahkamah Konstitusi itu Daniel Yusmik adalah senior GMKI. Yang di Kejaksaan itu si Manjut Takbarita itu, dia mantan ketua GMKI dan yang lain itu banyak sekali ya. Ya sudah dikatakan tadi ini Iriana gitu, Timbul Siregar, BPJS gitu ya. Ada yang kemarin sebentar lagi saya pikir datang dia Maruap Siahan itu, bahwa dia ketua koordinator ketua umum untuk pelestarian Danau Toba yang banyak tantangan yang dihadapi. Karena itu kami nanti sampai di Jakarta Bang mau bertemu dengan dia, apa yang kita lakukan. Karena tantangan bagi dia pengusaha, penguasa, dan juga beberapa ketua sinode tantangan gitu ya. Dia menyuarakan tentang, kalau di sini Ugahari gitu ya, itu temanya, kita akan bicara soal hal itu. Itulah kami sampaikan, silakanlah perjuangan adik-adik masih panjang. Dan karena kami di media itu, kalau biasanya saya turun ke sidang MPL, sidang raya, karena saya mantan ketua PG wilayah di Lampung, ketua umum Komisi Pertimbangan di Jawa Barat, jadi sudah hampir 29 tahun berkiprah di PG, jadi banyak kenalan kita. Sehingga kalau saya pensiun, saya pikir saya ada tugas yang lain, itulah kita bergabung seperti tadi. Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia, PWGI. Kita syukur walaupun kita masih muda, tapi sudah dipercayakan meliput semua acara yang ada di sidang raya. Jadi mitra kita adalah memang gereja-gereja, sekaligus dengan pemerintah, kita mengkritisi segala sesuatu. Saya pikir kemarin saya senang mendengar satu orang bangnya dikatakan kan, masa lebih keras, lebih tandas itu Abu Janda daripada orang Kristen di Indonesia, tokoh-tokoh katanya kan. Itu cambuk besar bagi kita. Karena itu mari satukan visi misi ke depan. Anda, saya, mari bergabung. Tidak lagi, saya katakan, jangan lagi ya gereja ini gereja eksklusif, tapi mari inklusif. Supaya bisa maju kita semua. Itulah laporan saya, terima kasih kepada Kadiko. Mari berjuang bersama, satukan visi dan misi. Kita pasti bisa. Ut omnes unum sin. Terima kasih.